Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang menentukan determinan dengan metode gabungan, reduksi dan ekspansi kofaktor, dan menyelesaikan SPL dengan metode Cramer. Berikut yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama, pengertian determinan. Yang kedua, menentukan determinan dengan metode gabungan. Yang ketiga, pengertian sistem persamaan linear. Dan yang keempat, menyelesaikan SPL dengan metode Cramer. Pengertian determinan. Determinan adalah suatu bilangan real yang diperoleh dari suatu proses dengan aturan tertentu terhadap matriks bujur sangkar. Determinan dinyatakan sebagai jumlah semua hasil kali dasar bertanda dari matriks bujur sangkar A. Determinan dari sebuah matriks bujur sangkar A dinotasikan dengan det A atau mutlak A. Matriks A. Di sini kita bisa membacanya dengan barisan pertama, kolom pertama, yaitu A11. Baris pertama, kolom kedua, yaitu A12, hingga baris pertama, kolom ke N, yaitu bisa ditulis A1N. Nah, berikutnya untuk kita menuju ke kolomnya, yaitu baris pertama, kolom pertama, yaitu A11. Baris kedua, kolom pertama, yaitu A21, hingga baris ke N, kolom ke 1, yaitu dengan AN1. Begitu pula dengan baris kedua, kolom kedua, serta baris pertama, kolom kedua, hingga baris, kalau kita menuju ke bawah atau kita mencari kolomnya, itu hingga baris ke N, kolom kedua, yaitu AN2. Begitu pula dengan yang baris ke pertama, kolom ke N, itu hingga baris ke N, kolom ke N, yaitu ANN. Determinan matriks A sama dengan mutlak A. Nah, itu sama seperti matriks A. Selanjutnya, menentukan determinan dengan metode gabungan. Penggunaan metode reduksi baris dan ekspansi kofaktor secara bersamaan akan menyebabkan perhitungan determinan suatu matriks menjadi lebih mudah lagi. Contohnya, tentukan determinan matriks di bawah ini. Di sini sudah ada soal sebuah determinan matriks, yang mana baris pertamanya adalah 0, 0, 2, 0, baris keduanya 3, 1, min 1, dan 0, baris ketiga 2, 0, 2, 3, dan baris yang keempat min 3, 4, 2, 1. Selanjutnya untuk penyelesaian determinan B, yaitu pada baris suatu memuat 0 yang terbanyak, oleh karena itu dilakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Caranya seperti di video selanjutnya. Ini diketahui kan determinan B nya itu pada matriks B nya itu ada 0, baris pertama itu 0, 0, 2, 0, baris kedua 3, 1, min 1, dan 0, baris ketiga 0, 2, 0, 2, 3, dan baris keempat min 3, 4, 2, 1. Sehingga diperoleh determinan dari matriks B nya itu 0 dikali kofaktor dari 0, 0 dikali ditambah 0 dikali kofaktor dari 0, ditambah 2 kali kofaktor dari 2, dan tambah 0 kali kofaktor dari 0. Sehingga kita dapat menuliskannya seperti ini. Kita buat lingkaran di sini. Kita ambil yang ini dengan kolom ketiga. Jadi diperoleh determinan dari B nya itu adalah 2 kali 2 kofaktor 2. Di situ ada 2 dikali min 1 pangkat 1 ditambah 3 dengan matriks pertamanya, yaitu baris pertama 3, 1, 0, baris kedua 2, 0, 3, baris ketiga min 3, 4 kali dan 1. Nah, determinan submatriks B pada kolom kedua memuat entries 0. Oleh karena itu dilakukan OBE ketiga antara B1 dan B3, sehingga bisa kita tulis jadi 2
dikali min 1 pangkat 1 plus 3, lalu kita masukkan dari angka yang tidak kita lingkari di sini, atau bisa kita tutup seperti di sini ya. Kita ambil dari baris pertama kolom ketiga. Jadi yang tidak lingkari adalah yang ini sama ini. Jadi bisa kita tulis 310 20 3 min 3 41. Nah, pangkat dari nilai min 1 ini yaitu 1 plus 3, itu yang dimana itu merupakan baris pertama dengan kolom ketiga. Pada kolom kedua memuat entry 1 dan 0. Oleh karena itu bisa kita lakukan operasi B3 min 4 B1. Dari penggunaan operasi tadi kita dapat memperoleh submatriks B yang baru yang dikarenakan operasi baris elementer, yaitu 2 kali min 1 pangkat 1 ditambah 3, dan untuk matriksnya di sini itu pada kolom ketiga berubah karena kita sudah mengoperasikannya di sini. Bisa kita tulis 3 kali 1 310 2 0 3. Nah, kita operasikan pada baris ketiga di sini dengan masukkan yang di sini, yaitu baris ketiga min 3 dikurangi 4 kali baris pertama, min 3 dikurangi 4 dikali 3, yaitu hasilnya min 15. Yang baris kedua yang kedua 4 dikurangi 4 dikali 1, hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir 1 dikurangi 4 dikali 0, yaitu 1. Jadi di sini kita memperoleh matriks B yang baru. Untuk langkah penyelesaian di bawah ini diperoleh bahwa 2 dikali min 1 ditambah 3 pada baris pertama 3 1 0, baris kedua 2 0 3, baris ketiga min 15 0 dan 1. Pada kolom kedua, yaitu ini, memuat 0 terbanyak. Jadi kita lakukan ekspansi sepanjang kolom kedua. Untuk itu, pada submatriks yang B yang baru dengan cara seperti yang tadi, yaitu 3 kali kofaktor 3, 1 dikali kofaktor 1, 0 dikali kofaktor 0, dan 0 dikali kofaktor 0. Sehingga dapat diperoleh matriksnya seperti ini. Sudah begitu, akan diperoleh matriks B yang baru kan, determinan matriks B yang baru. Jadi bisa ditulis seperti ini, 2 kali min 1, ini tetap 1 tambah 3, cuma di sini ditambah jadi dikali 1. Kenapa bisa dikali 1? Karena kita memuat elementer di sini. Kali min 1 pangkat 1 ditambah 2. Nah, di sini 1 itu merupakan baris pertama, dengan 2 di sini merupakan kolom kedua. Dengan matriks 2 3 dengan min 15 1. Di sini kita dapat melihat bahwa determinan matriksnya itu adalah ordonya 2 kali 2, maka kita bisa langsung menghitungnya dengan cara ekspansi kofaktor, yaitu 2 dikali min 1 pangkat 4 kali 1 dikali min 1 pangkat 3. Nah, di matriksnya ini kita langsung menggunakan metode ekspansi kofaktor. Jadi langsung 2 dikali 1 hasilnya 2 min 3 dikali min 15. Jadi 2 dikali min 1 kali 2 min 3 kali min 15. Hasilnya min 2 kali 2 min 3 kali min 15 sama dengan min 94. Jadi hasil determinan matriks dari B adalah
2x min 94. Pengertian sistem persamaan linier. Persamaan linier adalah persamaan yang tidak melibatkan hasil kali atau akar variabel. Semua variabel mempunyai pangkat 1 dan bukan sebagai variabel bebas dari fungsi trigonometri, logaritma, atau eksponen. Contoh beberapa persamaan linier. 2x plus 3y sama dengan 6. Contoh A. 4x1 plus 3x2 plus 2x3 sama dengan 12 untuk contoh B. A1 kali X1 plus A2 kali X2 plus A3 kali X3 sampai dengan AN kali XN sama dengan B untuk contoh C. Contoh beberapa persamaan tidak linier. Contoh A. 2x kuadrat plus Y sama dengan 7. Contoh B. 3x1 kali X2 plus 4x kuadrat plus 2x3 sama dengan 14. Untuk contoh C, A1 kali akar X1 plus A2 kali X2 kuadrat plus A3 kali X3 sampai dengan AN kali XN sama dengan B. Untuk beberapa persamaan tidak linier yang contoh A, mengapa tidak linier? Karena terdapat pangkat. Pangkatnya itu 2, seharusnya itu 1. Terus yang contoh B, karena juga terdapat pangkat. Untuk contoh C, karena ada akar variabelnya. Penyelesaian dari persamaan linier adalah pemberian nilai pada variabel yang ada sedemikian sehingga persamaan itu benar. Misal, persamaan 1.1. Jika variabel X diberi nilai 0, maka variabel Y harus bernilai 2. Atau beri nilai sembarang pada X, maka nilai Y dapat ditentukan. Kemudian, nilai sembarang itu misalnya T, sehingga X sama dengan T, Y sama dengan 1/3 dikali 6 min 2T. Begitu juga untuk persamaan B pada persamaan linier. X1 sama dengan T, X2 sama dengan S, X3 sama dengan setengah kali 12 min 4T min 3S. Atau dengan pemberian nilai yang lain, misal Y sama dengan T, X sama dengan setengah kali 6 min 3T. Begitu juga untuk persamaan B pada persamaan linier. X2 sama dengan T, X3 sama dengan S. X1 sama dengan 1/4 dikali 12 min 3T min 2S. Selanjutnya, untuk persamaan C pada persamaan linier akan terpenuhi jika variabel XI di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N diberi nilai yang sesuai sehingga persamaan linier tersebut memenuhi. Misal, X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, dan Xn sama dengan Sn. Maka, penyelesaian persamaan linier tersebut adalah pasangan terurut. Karena penyelesaian dari persamaan tersebut tidak hanya satu, maka semua penyelesaian dari persamaan himpunan dalam himpunan penyelesaian. Persamaan linier yang lebih dari satu atau terhingga dan variabelnya saling terkait, himpunan persamaan tersebut dinamakan sistem persamaan linier atau sistem linier. Berikut ada 3 contoh sistem linier. Contoh yang pertama yaitu sistem linier yang terdiri dari 2 persamaan dengan 3 variabel. Terdiri dari 2 persamaan, maksudnya di sini ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama yaitu 4x min 2y plus 3z sama dengan min 1. Sedangkan persamaan yang kedua yaitu 3x plus y plus 9z sama dengan min 4. Dan untuk variabelnya ada 3 yaitu x, y, dan z. Salah satu penyelesaian dari sistem linier tersebut adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Karena nilai tersebut memenuhi kedua persamaan, sedangkan penyelesaian yang lain X sama dengan 2, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan min 1 bukan penyelesaian dari sistem tersebut, sebab nilai tersebut memenuhi persamaan yang kedua, tetapi tidak memenuhi persamaan yang pertama. Contoh kedua yaitu sistem linier yang terdiri dari 2 persamaan dengan 2 variabel, yaitu 2x min 3y sama dengan 5 dan 3x plus y sama dengan 13.
Pada contoh yang kedua ini hanya memiliki satu penyelesaian dari sistem linier tersebut. X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1 karena tidak ditemukan penyelesaian yang lain. Contoh yang ketiga, sistem linier yang terdiri dari dua persamaan dengan dua variabel, yaitu X plus Y sama dengan 3 dan 3X plus 3Y sama dengan 8. Sistem linier tersebut tidak konsisten. Mengapa? Karena jika persamaan pertama dikalikan dengan 3, kedua persamaan tersebut tidak konsisten, sehingga sistem linier tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Secara umum, ada 3 kemungkinan penyelesaian dari sistem persamaan linier yang dapat diilustrasikan sebagai dua persamaan garis, yaitu A1X plus B1Y sama dengan C1 dan A2X plus B2Y sama dengan C2. Dan berikut ada 3 gambar atau 3 macam penyelesaian sistem linier. Gambar yang A yaitu hanya memiliki satu penyelesaian. Mengapa? Karena jika dua garis tersebut berpotongan pada satu titik, maka sistem linier tersebut mempunyai satu penyelesaian atau satu pemecahan. Sedangkan gambar yang B, dia memiliki banyak penyelesaian karena dua garis tersebut berhimpit, sehingga sistem linier mempunyai banyak penyelesaian. Sedangkan yang C, gambar yang C, dia tidak mempunyai penyelesaian atau pemecahan karena kedua garisnya sejajar. Sebarang sistem persamaan linier dengan M persamaan dan N variabel dapat ditulis sebagai berikut. Persamaan yang pertama yaitu A11X1 plus A12X2 plus A13X3 sampai A1NXN sama dengan B1. Persamaan yang kedua yaitu A21X1 plus A22X2 plus A23X3 sampai A2NXN sama dengan B2. Persamaan yang ketiga yaitu A31X1 plus A32X2 plus A33X3 sampai dengan A3NXN sama dengan B3 sampai dengan AM1X1 plus AMX2 plus AM3X3 sampai dengan AMNXN sama dengan BM. Dengan XI adalah variabel dan AIJ dan BJ adalah koefisien konstanta dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan M dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Dari persamaan tersebut dapat juga ditulis ke dalam bentuk matriks, yaitu baris pertama A11, A12, A13 sampai dengan A1N. Baris kedua A21, A22, A23 sampai dengan A2N. Baris ketiga A31, A32, A33 sampai A3N. Dan seterusnya sampai baris ke M, yaitu AM1, AM2, AM3 sampai AMN. Kemudian kita kalikan dengan variabelnya, yaitu X1, X2, X3 sampai Xn. Sama dengan untuk konstantanya B1, B2, B3 sampai Bm. Jika matriks diperbesar, kita peroleh baris pertama A11, A12, A13 sampai A1N B1. Baris kedua A21, A22, A23 sampai A2N B2. Untuk baris ketiga A31, A32, A33 sampai A3N B3 dan seterusnya sampai baris ke M, yaitu AM1, AM2, AM3 sampai AMN BM. Selanjutnya, kita akan menjelaskan cara menyelesaikan SPL dengan metode Cramer. Ada beberapa istilah yang harus dipahami terlebih dahulu karena akan dimunculkan dalam penjelasan mengenai aturan Cramer nantinya. Yang pertama, matriks koefisien. Apa sih matriks koefisien itu? Matriks koefisien yaitu matriks yang entry-nya disusun dari koefisien pada suatu sistem persamaan linier. Sebagai contoh, jika diberikan sistem persamaan linier dua variabel, 3x dikurangi 2y sama dengan 6, 2x dikurangi y sama dengan 4,
maka matriks koefisiennya adalah untuk baris pertama 3 min 2, untuk baris kedua 2 min 1. Yang kedua adalah matriks konstanta. Matriks konstanta yaitu matriks yang entry-nya disusun dari konstanta pada suatu sistem persamaan linier. Sebagai contoh, jika diberikan sistem persamaan linier dua variabel 3x dikurangi 2y sama dengan 6, 2x dikurangi y sama dengan 4, maka matriks konstantanya adalah 6, 4. Selanjutnya, aturan Cramer untuk SPLDV. Diberikan suatu sistem persamaan linier dua variabel berikut. A11x ditambah A12y sama dengan C1, A21x ditambah A22y sama dengan C2. Determinan matriks koefisien dari SPLDV di atas adalah D sama dengan baris pertama A11, A12, baris kedua A21, A22. Kemudian, jika entry kolom pertama diganti menjadi konstanta SPLDV, maka diperoleh DX sama dengan baris pertama C1, A12, baris kedua C2, A22. Nah, untuk jika entry kolom kedua diganti menjadi konstanta SPLDV, maka diperoleh DY sama dengan A11 C1 baris kedua A21 C2. Nah, penyelesaian atau solusi dari SPLDV di atas adalah pasangan berurut X, Y dengan X sama dengan DX per D dan Y sama dengan DY per D. Selanjutnya, contoh aturan Cramer untuk SPLDV. Misalkan, diketahui SPL-nya sebagai berikut. 2x min 5y sama dengan 9, x plus 2y sama dengan 0. Jadi, bentuk matriksnya adalah 2 min 5, 1, 2 dikali x, y. Hasilnya harus sama dengan 9 dan 0. Maka, determinan matriks A sama dengan 2 min 5, 1, 2 sama dengan 9. Kenapa 9? Karena diagonal utama itu bergeraknya dari kiri ke kanan bawah, tandanya positif. Kemudian diagonal yang lain dikalikan juga, tetapi hasilnya negatif. Nah, diagonal utama itu kalau dikalikan kan 2 dikali 2 4, dikurangi 1 dikali min 5 sama dengan min 5, jadi 4 dikurangi min 5 karena berubah tanda positif, jadi hasilnya 9. Terus determinan matriks A1 sama dengan 9 min 5, 0, 2 sama dengan 18. Kenapa 18? Karena 9 dikali 2 sama dengan 18, dikurangi 0 dikali min 5 sama dengan 0, jadi 18 dikurangi 0 sama dengan 18. Selanjutnya determinan matriks A2 sama dengan 2, 9, 1, 0 sama dengan min 9, sehingga X sama dengan 18 per 9, karena bisa diperkecil jadi 18 per 9 sama dengan 2, dan Y sama dengan min 9 per 9, karena bisa diperkecil juga jadi min 9 per 9 sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 2 dan min 1. Selanjutnya, aturan Cramer untuk SPLDV. Diberikan suatu sistem persamaan linier 3 variabel sebagai berikut. A11x plus A12y plus A13z sama dengan C1. A21x plus A22y plus A23z sama dengan C2. A31x plus A32y plus A33z sama dengan C3. Jadi determinan matriks koefisien dari SPLDV di atas adalah D sama dengan A11, A12, A13,
A21, A22, A23, A31, A32, A33. Jika entry kolom pertama diganti menjadi konstanta SPLTV tersebut, maka diperoleh DX sama dengan C1, A12, A13, C2, A22, A23, C3, A32, A33. Jika entry kolom kedua diganti menjadi konstanta SPLTV tersebut, maka diperoleh DY sama dengan A11, C1, A13, A21, C2, A23, A31, C3, A33. Jika entry kolom ketiga diganti menjadi konstanta SPLTV tersebut, maka diperoleh DZ sama dengan A11, A12, C1, A21, A22, C2, A31, A32, C3. Penyelesaian atau solusi dari SPLTV di atas adalah pasangan berurutan X, Y, dan Z dengan X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D, dan Z sama dengan DZ per D. Contoh aturan Cramer untuk SPLTV diberikan SPLTV 3X ditambah Y min Z sama dengan 2, 2X min Y plus Z sama dengan 3, X plus Y plus Z sama dengan 6, menjadi 3, 1, min 1, 2, min 1, 1, 1, 1, 1, dikali X, Y, dan Z. Hasilnya harus 2, 3, 6. Maka determinan A sama dengan baris pertama 3, 1, min 1, baris kedua 2, min 1, 1, baris ketiga 1, 1, 1 sama dengan min 10. Determinan A1 sama dengan baris pertama 2, 1, min 1, baris kedua 3, min 1, 1, baris ketiga 6, 1, 1 sama dengan min 10. Determinan A2 sama dengan baris pertama 3, 2, min 1, baris kedua 2, 3, 1, baris ketiga 1, 6, 1 sama dengan min 20. Determinan Z sama dengan baris pertama 3, 1, 2, baris kedua 2, min 1, 3, baris ketiga 1, 1, 6 sama dengan min 30, sehingga X sama dengan min 10 per min 10 sama dengan 1, Y sama dengan min 20 per min 10 sama dengan 2, dan Z sama dengan min 30 per min 10 sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3. Secara umum, bunyi teorema yang dikenal sebagai aturan Cramer adalah sebagai berikut. Teorema aturan Cramer. Jika AX sama dengan B merupakan suatu sistem persamaan linear dengan n persamaan dan n variabel dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut memiliki penyelesaian tunggal atau unik, yaitu X1 sama dengan determinan A1 per determinan A, X2 sama dengan determinan A2 per determinan A sampai Xn. Dengan AJ menyatakan matriks yang diperoleh dari A dengan mengganti entry-entry pada kolom ke J dengan entry-entry pada matriks konstanta B sama dengan kolom pertama B1, kolom kedua B2 sampai Bn. Bukti aturan Cramer. Jika determinan matriks koefisien pada sistem persamaan linear bernilai 0 yang memberi arti bahwa aturan Cramer tidak berlaku, maka itu menandakan bahwa sistem tersebut tidak konsisten atau tidak memiliki penyelesaian atau memiliki banyak penyelesaian. Sebagai contoh, diberikan SPLDV
4x plus y sama dengan 3, min 4x min y sama dengan 5. Sistem di atas dapat ditulis ulang dalam bentuk matriks. Baris pertama 4, 1, baris kedua min 4, min 1, kolom pertama x, kolom kedua y, sama dengan kolom pertama 3, kolom kedua 5. Dengan matriks koefisiennya A sama dengan baris pertama 4, 1, baris kedua min 4, min 1. Determinan matriks koefisien A ini dinyatakan oleh harga mutlak sama dengan 4 min 1 dikurangi 1 min 4 sama dengan min 4 tambah min 4 sama dengan 0. Karena bernilai 0, maka aturan Kramer tidak berlaku. Simpulkan bahwa SPLDV tersebut tidak konsisten. Hal ini juga bisa dilihat dari dua persamaannya, yang sebenarnya hanya berbeda pada konstantanya saja. Secara geografis, grafik dari kedua persamaan itu berupa garis yang saling sejajar, sehingga tidak memiliki satu titik potong. Aturan Kramer hadir sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Tetapi perlu disadari bahwa perhitungan determinan akan memakan waktu yang lama. Untuk itu, latihan soal dan latihan soal tetap menjadi fokus utama, guna memperlancar perhitungan determinan sekaligus memahami teorema ini secara lebih mendalam. Soal yang pertama, hitung determinan matriks di bawah ini dengan menggunakan metode campuran, yaitu gabungan metode reduksi baris dan ekspansi kofaktor. Untuk baris yang pertama nilainya 3401, untuk baris kedua nilainya 3200, untuk baris keempat nilainya 3452, dan untuk baris terakhir nilainya min 2, 3, 3, 4. Untuk soal yang kedua, tentukan x dan y dari sistem persamaan linier berikut. Min 2x plus 3y min z sama dengan 4. 3x plus 2y plus 3z sama dengan 1. 2x min y plus 3z sama dengan 2. Sekian pembahasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.